Yang kita sembah bukan firman yang menjadi daging, tapi yang kita sembah adalah dewa yang nusul mengambil rupa hamba anak manusia, yang kemudian disidang. Pada saat malaikat turun memberi kuasa kepada Yesus anak Maria, itulah kemudian fenomena kejadian dahsyat yang terjadi. Seketika Yesus diberi kekuatan, seketika yang ditangkap bukan lagi Yesus. Makanya tadi saya menunjukkan data Lukas 22. Ada peringatan. Saya turun sebentar bang, dinaikkan lagi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi Karena wabarakatuh. dia kena peringatan, ya. Pada abad pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di bawah, Waalaikumsalam bantu tap layar ya teman-teman semua, share. Terus supaya kuat komalnya, lemparkanlah ini ya, apa namanya, love orange ya teman-teman ya. Dan lagi Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Ya, memang nyik-nyok itu musuh besarnya saya sekarang. Di mana saya pergi di situ nyik-nyok adminnya semua kontrol saya. Mungkin orang-orang kafir semua yang duduk di situ sebagai admin. Jadi Galatia 4 itu Paulus sendiri yang mengatakan Yesus diutus untuk menebus orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat. Berarti bukan kepada orang Kristen. Karena Kristen ini anti Taurat. Bahkan pendiri agama Kristen mengatakan Taurat itu adalah tinja, sampah, kotoran. Bahkan dia mengatakan dalam Galatia 2, Kristus tidak berguna bagimu jika kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Tidak ada orang yang selamat karena taat kepada hukum Taurat. Tidak ada orang yang mendapatkan hidup kekal karena dia menjalankan hukum Taurat. Itu doktrin dari Paulus, pendiri agama Kristen. Adapun yang Anda katakan bahwa pertama kali disebut Kristus, itu pengikutnya Paulus, bukan pengikutnya Yesus anak Maria, bukan. Pengikut anak Maria itu tidak makan babi, ibadah sabat, mereka bersunat, menyembah kepada Elohim, mereka kitabnya adalah kitab Tanak. Sedangkan yang di Turki, Antioquia itu pengikut Paulus. Jelas bukunya adalah yang 13 buku yang karangan Paulus itu, yang bukan firman Tuhan. Jadi begitu saudara. Saya hanya ingin menekankan di sini bahwa Yesus yang kalian sembah di gereja itu bukan anak Maria. Sekali lagi, Yesus yang kalian sembah di gereja, yang kalian buatkan patung, yang kalian bikinkan kemudian salib, itu bukan anak Maria. Itu bukan nabi kami tuh. Itu bukan rasul kami yang diutus kepada kaum Bani Israel, bukan. Yesus yang kalian sembah di gereja itu adalah Yesus yang dinubuatkan Yesus anak Maria di dalam Matius 24. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang. Nah, yang mendatangi Paulus itulah yang dimaksud Yesus palsu. Itu yang kalian sembah. Yang kalian gunakan mengusir setan, bermujizat, mengobati orang dan mereka sembuh, itu yang kalian sembah. Itu memang hebat, memang kata Yesus, Mesias palsu itu hebat, melakukan mujizat hebat. Tapi Yesus tidak mengenal. Karena itu adalah kuasa gelap yang Yesus katakan di dalam Lukas 22 nomor 53. Jadi sekali lagi saya simpulkan, sekarang kita nggak usah lari kemana-mana. Fokus bela diri bahwa yang Anda sembah itu adalah anak manusia. Yang Anda sembah itu bukan anak manusia. Paulus mengakui Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari anak manusia. Yesus anak Maria anak manusia. Berarti nyata bahwa yang kalian sembah itu bukan Yesus anak Maria. Lagian yang kalian sembah itu ada tatonya di pahanya. Sedangkan anak Maria tidak pernah bertato. Nah itu silakan Anda sikapi itu. Silakan. oke ya, terlalu banyak ya. Jadi saya mau seperti yang Taurat ataupun yang baru tadi ini. Baiklah, saya coba aja. Tentu saja bahwa Taurat itu ya itu adalah berisi perjanjian lama ya, sumbernya daripada kitab Musa ya. Tujuannya itu untuk petunjuk hidup, moral, ibadah, dan hukum sosial bagi bangsa Israel. Ini menunjukkan standar kesuciannya Allah itu ya. Anda bisa baca di Mazmur 19, 18, Roma 30 sampai 20.
Ciri-cirinya apa? Ini Taurat yang bersikap hukum peraturan harus ditaatkan untuk hidup benar di hadapan Allah, mengandungi hukum-hukum dan berkat tergantung ketaatan. Ulangan 28 Anda bisa cek di situ. Menekan ketaatan lahir dia termasuk ritual, karena mereka masih menggunakan ritual yang seperti pengorbanan domba yang ini akan dilakukan ketika Tuhan Yesus disalibkan. Terus iman Kristen perjanjian baru sumbernya itu adalah Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah para Rasul, surat-surat Paulus, dan Rasul yang lain. Tujuannya menunjukkan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Yohanes 3:16, Roma 10 ayat 9. Anda bisa cek di situ. Menekan kasih, iman, dan anugerah, bukan sekadar ketaatan hukum aja. Jadi Kristen itu merasa bahwa ini adalah anugerah yang daripada Sang Pencipta, bukan ketaatan yang secara lahiriah yang seperti dilakukan oleh bangsa Yahudi tadi. Ciri-cirinya bersifat iman dan anugerah. Keselamatan itu diberikan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah menggenapi segala yang telah dinobatkan di perjanjian lalu di atas kemenangannya di kayu salib. Menekankan hati dan kasih sebagai inti ketaatan. Anda bisa cek Matius 22:37-40, Roma 13:8 hingga 10. Hukum Taurat tetap dihargai, tetapi Kristen tetap menghargai apa yang tertulis di kitab perjanjian lama. Karena itu adalah bukti identitas bagi kekristenan. Nah, tentang berkaitan dengan firman yang telah menjadi manusia itu, dia itu dikandungi dari Roh Kudus. Santa Perawan Maria itu dikandungi oleh Roh Kudus. Yang pada mulanya adalah firman. Anda bisa cek di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau Anda bisa teliti cek Yohanes 1, 2, dan 3, itu sama aja dengan kitab Kejadian 1, 2, dan 3. Dan ayat 3 itu, berfirmanlah Allah menjadikan terang, disitulah dialah menciptakan segala sesuatu terjadi. Jadi Yohanes ini mencatatkan itu menurut kitab Kejadiannya. Jadi paralelnya itu ada di situ. Jadi ini sangat luar biasa Alkitab kekristenan ini. Ribuan tahun itu cocok kalau kita mau membuka hati dan belajar betul-betul tentang isi firman Tuhan yang hidup itu, kita akan mengerti. Karena itu sangat terang menderang jika kita betul-betul ingin mencari kebenarannya di situ. Jadi ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya yang bisa menyelamatkan manusia itu hanya Tuhan. Makanya Kristen itu mengimani Yesus karena anugerah daripada Sang Pencipta itu melalui Yesus Kristus. Makanya kami hanya menggunakan iman kepada Yesus Kristus. Itu adalah anugerah kasih yang kami gunakan. Apakah kami tidak mengikuti Taurat lagi? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi. Jadi kami itu hidup di perjanjian kekal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Jadi kami sudah ditebus, dan melalui iman kepada Yesus Kristus kami beroleh kehidupan yang kekal. Bukan lagi iman kepada Taurat yang lahiriah. Itulah perbedaan antara Yahudi dan juga Kristen. Makanya terjadi perpecahan di sekitar sesudah bait suci Allah itu rubuh sekitar tahun 70 Masehi. Ya, itulah perbedaannya sangat besar. Tetapi itulah memang sejarah yang telah berlaku. Kenapa? Karena Kristen itu tidak lagi mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang orang Israel. Kenapa? Karena kegenapan itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dia telah membayar semuanya itu. Makanya Kristen itu hanya berpandukan kepada iman kepada Yesus Kristus saja. Ya, itu kira yang bisa saya sampaikan. Oke, saya boleh bertanya dong ya. Tolong tunjukkan di mana pengakuan Anda ini memiliki dasar legalitas kalau hukum Taurat itu untuk Kristen. Jangankan kitab Taurat, nabi-nabi termasuk Yesus aja hanya untuk Bani Israel. Tadi dalil sudah tidak cukup lagi untuk menusuk kemudian pertahanan Anda yang rapuh itu. Atau apa perlu saya kasih dalil lain? Bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku kepada bangsa-bangsa asing. Tidak berlaku kepada saudara. Jangankan saudara, orang Samaria aja kagak. Yesus ketika bertemu dengan orang Samaria aja dibilang anjing.
kenapa bebal gitu loh? Kenapa memaksakan menyamar yang justru penyamaran Anda akan menuai pernyataan Yesus, akan muncul penyesat memakai namaku berkata akulah dia. Waspadalah kepada serigala yang datang nyamar domba. Dari buahnya kau dapat melihat, nanti akan merembet semua ke situ. Jadi orang Kristen harus memiliki legalitas dulu. Jangan Anda mengatakan Yesus mati demi kami Kristen agar Taurat itu tidak berlaku lagi bagi kami. Emang sejak kapan Taurat itu untuk kalian? Itu dulu. Kalau di gereja, di jemaat-jemaat bolehlah sesama kalian saling ngibul, boleh. Tapi kami yang belajar, hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Di mana tertulis hukum Taurat itu adalah untuk Kristen, untuk orang Roma? Ingat, Kristen pertama kali itu muncul di Roma secara resmi. Maka pertanyaan saya, kalau Kristen berasal dari Israel dengan Torah menjadi dasar pijakannya, mana dalil, mana legalitasnya? Tuhan berfirman, hukum Tauratku kuberikan untuk bangsa lain, itu tertulis di mana? Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Bahkan Paulus di Galatia 4 nomor 5, Yesus datang untuk menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti bukan untuk Kristen. Karena Kristen tidak takluk di bawah hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu hanya mengikat Bani Israel dan Bani Yehuda. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen secara berjamaah adalah membodohi diri mereka sendiri dan membodohi Kristen yang lain. Coba Anda lihat di Yeremia 31 nomor 31 sampai 34. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan siapa kemudian Tuhan membuat perjanjian baru? Bani Israel, Bani Yehuda. Ada nggak Kristen? Ada. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baruku itu? Aku akan menanamkan dan berbicara dalam hati mereka dengan Torah. Aku tanamkan di setiap batin mereka hukum Taurat. Kepada siapa hukum Taurat itu ditanamkan? Israel dan Yehuda. Ada nggak Kristen? Nggak ada. Dan ternyata Taurat itu adalah perjanjian baru. Jadi Kristen ini pandai-pandaian merubah perjanjian baru Tuhan, dikatakan perjanjian lama, supaya mereka bisa menjual Theos yang nusul menjadi manusia sebagai penebus dosa. Jadi saudara, apapun yang Anda jual hari ini di sini, Anda hanya ingin melindungi Theos Anda yang nuzul menjadi manusia yang mati di salib. Dengan mencomot-comot dalil kitabnya Yahudi. Sementara kalau kalian ke Yahudi, ke Israel sana, kalian hanya dikasih salaman ludah. Kenapa? Karena kalian dianggap pagan. Entah dari mana munculnya, dari Turki, Alexandria, Mesir, tiba-tiba muncul pakai Septuaginta, tiba-tiba abad 4 meresmikan agama, melalui muhtamar-muhtamar, konsili-konsili, melantik seorang dari Tuhan mereka yang nuzul, dan Tuhan mereka yang nuzul itu dianggapnya yang disalib. Makanya ditertawakan. Yang kami salib itu pelaku dosa, kok kalian tuhankan? Ini yang saudara harus selesaikan. Jangan mengaku bahwa kalian itu penerus pelanjut tongkat estafet kenabian. Bukan. Kristen tidak ada nabi. Palsu iya. Tidak ada itu. Kecuali Anda bisa menunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus kepada seluruh manusia. Ada enggak? Enggak ada. Oh ada Bang Suma. Yang mana? Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Inilah Theos yang mengambil rupa hamba. Itu bukan Yesus, itu Theos yang turun ke bumi, mengosongkan dirinya, masuk merasuki orang yang mati dikutuk yang disalib itu. Makanya Yesus mengatakan, iblis sekarang sudah datang, penguasa dunia sudah datang, dan dia akan dilemparkan keluar. Dan dia penguasa dunia ini, yaitu iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Jadi yang kau sembah itu, Bung, bukan anak Maria. Berapa kali saya harus katakan?
Yang kau sembah itu adalah teosmu yang nuzul menjadi manusia, menjadi hamba. Mati taat sampai dia digantung di salib. Itu Tuhanmu. Bukan Nabi kami yang kalian sebut Yesus, bukan. Itu Nabi suci itu yang tidak akan mungkin tersentuh oleh kekejaman manusia Yahudi dan juga Romawi. Tidak tersentuh dia. Ketika dia ingin direncanakan dibunuh, malaikat turun memberinya kekuatan. Lolos dia dari pembunuhan. Nah, si Theos turun menjelma masuk ke dalam tubuh pengkhianat Yesus kami itu. Itulah yang kau tuhankan hari ini. Tapi enggak usah terlalu melebar. Saya hanya ingin bukti, apakah Bang Suma ini salah? Apakah Bang Suma ini keliru? Telah mentafsirkan seenak perut tentang Kristen. Kalau keliru, silakan Anda buktikan Taurat itu untuk Kristen. Di mana itu bisa saya baca? Supaya Yesus mati di atas salib untuk Kristen. Ingat Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? Dari kutuk hukum Taurat. Loh, hukum Taurat itu untuk siapa? Kita ini siapa? Taurat ini untuk siapa? Dan kita ini siapa? Oleh karena kita dengan jalan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kita itu siapa? Oh, kita itu orang Indonesia. Hai, sejak kapan Taurat untuk kita? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Orang yang dimaksud siapa? Ya Bani Israel dan Bani Yehuda. Ketika Bani Israel diperintahkan jangan engkau makan babi, orang Kristen makan babi, mau apapun dengan babi, tidur dengan babi, EGP. Bukan mereka yang diperintahkan jangan makan babi. Jangan merasa yang dilarang makan babi 12 suku Bani Israel. Ente Kristen tidak dilarang. Karena tidak ada nabi yang datang kepada kalian, tidak ada kitab yang datang kepada kalian. Perjanjian baru itu bukan wahyu. Perjanjian baru itu hanya catatan-catatan wartawan yang kalian sendiri tidak kenal. Yang mana mereka menulis berdasarkan atas yang kanonkan. Yang lain yang tidak sesuai dengan riwayat agama, keyakinan, kepercayaan nenek moyang Romawi kuno tidak dipakai. Disebutlah Injil Apokripa yang bersamaan dengan niatan agama Yahudi, agama Romawi dipakai. Loloslah 4 kitab itu yang kau pakai. Karena sesuai dengan agama pagan mereka. Apokripa nggak dipakai karena di situ Yesus kawin, di situ Yesus menikah, di situ Yesus terangkat ke langit. Nggak dipakai. Masa Tuhan kita gagal? Jadi begitu saudaraku. Kesimpulan akhir saya minta tolong buktikan di mana hukum Taurat itu untuk Kristen. Kalau tidak ada, ayo Kristen gulung tikar. Gulung tikar. Gulung tikar. Karena Yesus datang untuk menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Silakan. Ya, saya sudah mengatakan tadi bahwa kami beriman kepada Yesus Kristus, bukan Taurat. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah menggenapi hukum Taurat itu. Kalau kita baca di Roma 10 ayat 14, Kristus adalah penggenapan hukum Taurat, sehingga setiap orang yang percaya beroleh kebenaran dari iman, bukan dari usaha hukum. Jadi kami percaya dalam kebenaran melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi lagi. Kita bisa baca di Galatia 3 ayat 24 hingga 25. Jadi hukum Taurat menjadi penjaga kita sampai datangnya Kristus, supaya dibenarkan karena iman. Tetapi setiap iman itu datang, kita tidak lagi di bawah penjaga hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi yang seperti dia ucapkan bahwa aku datang untuk menggenapi, bukan meniadakan hukum Taurat. Jadi ketika sesuatu sudah genap, sudah terlaksana, kami menggunakan hukum kasih melalui iman, melalui kepada Yesus Kristus. Jadi kami bukan menggunakan hukum Taurat lagi. Jadi Bang Zuma tadi yang mengatakan bahwa Kristen menggunakan hukum Taurat, itu tentu salah. Karena kami menggunakan iman kepada Yesus Kristus. Dan Taurat itu kami tetap menggunakan karena itulah asal usul kekristenan. Jadi kami tetap menggunakan asal usul kami kekristenan. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di surat-suratnya itu ya sangat-sangat
membantu kami untuk memahami. Kenapa? Karena dia dipilih langsung oleh Sang Kristus. Kenapa? Kalau kamu baca di Kisah Para Rasul, berfirmanlah Tuhan kepada Ananias. Karena kalau kamu periksa di 4 kitab kanonik, Injil Matius, Lukas, dan Markus, Anda tidak akan menemukan bahwa berfirmanlah Bapa kepada Yesus. Tidak ada. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, ketika dia bertemu dengan Ananias, berfirmanlah Tuhan Yesus kepada Ananias. Makanya itulah adalah cahaya yang dia ketemukan tadi, dan cahaya itu menyatakan dirinya sebagai Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa, dia bisa melakukan apa? Karena pemilik otoritas dunia dan bumi itu adalah Yesus Kristus. Anda kalau tidak yakin, baca di Matius 28 ayat 17. Kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan bumi. Jadi itu sangat-sangat dilihat waktunya, bagaimana bahwa firman yang telah menjadi manusia itu mengambil rupa. Yohanes 1 ayat 14, menjadi manusia sama seperti hambanya. Kalau kamu baca di penjelasan Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 6, dia yang dalam rupa Allah tidak mengambil kesetaraan itu yang harus diperjuangkan, tetapi dia mengosongkan dirinya. Itu sangat-sangat brilian. Nah, kenapa dia ke surga terus diberikan kuasa? Karena tadi ada kodrat kemanusiaannya itu. Jadi Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Jadi kami yang beriman kepada Yesus Kristus, kami akan dibangkitkan pada akhir zaman dengan memakai tubuh kemuliaan yang sama seperti Yesus Kristus, yang telah disaksikan dan ditulis oleh para rasul yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri tentang kebangkitan tubuh kemuliaan yang tiba-tiba dengan kuasa yang luar biasa, dia tiba-tiba muncul di hadapan para rasul semua itu. Bahkan dia juga melakukan hal-hal yang ajaib seperti makan makanan manusia. Itu sangat luar biasa sekali, dan itu sangat dijaga dengan sangat-sangat akurat oleh para bapak-bapak gereja. Saya rasa itu aja bisa saya sampaikan. Iya, jadi sahabat-sahabat sekalian yang muslim, kita dengarkan tadi ya, saudara Kristen kita masih mengatakan Kristen bukan lagi, Kristen bukan itu dengan Kristen. Kalau Yesus turun menggenapi hukum Taurat, menggenapi untuk yang punya Taurat. Siapa yang punya Taurat? Ya Bani Israel. Kalau dia menggenapi untuk siapa? Ya untuk Bani Israel lah. Kalau undang-undang di negara Republik Indonesia ini direvisi, dilengkapi, digenapi untuk siapa? Ya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang Belanda. Kenapa pula orang Belanda yang merasa ya? Yesus turun menggenapi hukum Torah. Nah, terus kenapa lu yang tepuk tangan? Emang hukum Taurat untuk ente? Itu kan untuk Bani Israel. Oh, kami berasal dari sana. Sup, diam. Kamu nggak berasal dari sana. Kamu berasal dari tragedi penyaliban terhadap pelaku maksiat yang menggantikan Yesus di atas salib. Kenapa nggak berani membahas itu? Yang kalian sembah, yang kalian katakan Yesus, yang kalian katakan Kristus, yang kalian pengikut Kristus, itu adalah cerita yang berbeda, episode yang berbeda. Kalian menggabungkan menjadi satu supaya kalian bisa mengelabui orang lain, seakan-akan kalian itu pengikut Nabi yang berasal dari Bani Israel. Nehi, bukan. Kristen itu adalah orang di luar dari Bani Israel. Yesus yang kalian ikuti itu bukan anak Maria. Bible yang kalian gunakan itu bukan Injilnya Yesus. Perjanjian lama yang kalian pegang itu bukan kitabnya Musa. Itu semua duplikat. Kitab kalian itu duplikat. Yesus Kristus yang kalian sembah itu duplikat. Istilah pengikut Kristus itu semuanya duplikat. Kalian itu bukan
Bukan, bukan. Sekali lagi saya katakan, Kristen menyembah dewa yang nusul ke bumi menjadi hamba. Siapa hamba yang dimaksud? Pengganti Yesus. Oh, berarti bukan Yesus yang disalib? Bukan. Lalu siapa? Orang yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa dia dikutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya? Yudas. Siapa yang terkutuk? Sebut sendiri. Jadi yang disalib, yang dibunuh itu adalah Yudas. Terus Theos yang mengambil rupa hamba itu yang mana? Yang masuk ke Yudas. Makanya dikatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Yesus yang asli nih. Orang Farisi datang kepada saya. Angkatan jahat datang kepada saya. Angkatan tidak setia datang kepada saya. Apa tujuannya? Dia minta supaya saya berikan tanda kepada mereka. Apa tanda yang kemudian Yesus berikan kepada angkatan jahat? Apa tanda yang Yesus berikan kepada angkatan jahat? Tandanya adalah tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Dan anak manusia. Siapa anak manusia yang dimaksud? Yudas. Jangan dipikir Yudas itu anak kera. Yudas itu anak manusia. Dan anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Setelah 3 hari, ngapain? Keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang beriman kepada angkatan jahat? Ya angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Ya angkatan jahat. Ada nggak murid-murid Yesus percaya kebangkitan hari ketiga? Nggak ada. Satupun murid Yesus tak ada yang percaya kebangkitan pada hari ketiga itu. Kasih saya dalil. Ketika ada sosok muncul, Theos muncul dalam rupa Yesus, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Lukas 24 nomor 37. Jadi mereka melihat setan, mengaku setan ini. Kenapa? Karena memang tidak pernah diajarkan oleh Yesus bahwa tanda-tanda kedatanganku adalah aku akan keluar dari kubur pada hari ketiga. No, Yesus mengajarkan tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Bintang-bintang berjatuhan, matahari tidak bercahaya, bulan menjadi gelap, dan kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku, bukan keluar dari kubur. Keluar dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda percaya bangkit hari ketiga, ya itu dia, Yesus yang keluar itu, yang Theos datang mengambil rupa manusia. Makanya ketika Yesus ingin mau ditangkap, Yesus mengatakan apa? Oh iya, ini kan saatmu, ini kan waktumu, saatnya kuasa kegelapan. Nah, apa yang terjadi? Yesus sudah dibawa oleh malaikat. Kuasa kegelapan kemudian berkuasa. Apa itu? Semua-semuanya menjadi gelap. Yesus difitnah, mati, dikutuk. Hukum Taurat difitnah, menjadi sampah. Elohim difitnah, menjadi daging. Semua dihancurkan oleh kuasa gelap. Yang tadinya babi haram jadi halal, sunat wajib jadi tidak wajib. Semua kuasa gelap, kegelapan kemudian merusak tatanan kehidupan. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31 dan juga Yohanes 14 nomor 30, Yesus dengan jelas mengatakan, saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah turun, telah datang, dan sedikit pun penguasa iblis ini, penguasa dunia ini yaitu iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Itu. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, Anda mau mengatakan apapun, pahami, saya Bang Suma yang mengatakan, kamu Kristen menyembah Yesus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nah, berarti kamu menerima Yesus duplikat yang bukan anak manusia. Maria melahirkan apa? Ikan cupang? Enggak. Maria melahirkan anak manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah
adalah bukan anak manusia. Berarti bukan Yesus. Tapi Yesusnya memang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Itu kata Pak Yesus tuh kepada murid-muridnya Bani Israel. Nah, tahun 52 tiba-tiba muncul pengajaran. Muncul pengajaran tuh. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Bah, ada manusia menganiaya Tuhan. Siapa yang menjadi saksi bahwa yang datang kepadanya adalah Tuhan? Siapa yang menjadi saksi bahwa yang datang kepadanya adalah Yesus? Sedangkan Yesus anak manusia, sedangkan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Ayo, sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku. Mana penyesat yang datang memakai nama Yesus itu? Jadi saya simpulkan ya, sebelum kita serahkan kepada teman yang lain, saya simpulkan, saudara membawa-bawa Yesus kami, yang adalah kami imani Nabi di tengah Bani Israel, yang mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya Bani Israel, itu hanya duplikat, itu cuman kamuflase. Yang kalian sembah itu makhluk lain, makhluk yang bukan Yesus tapi ngaku Yesus. Itulah yang ada di Filipi 2 nomor 6 yang Anda banggakan itu. Theos, mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, kedewaannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi manusia, taat dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, itu Theos. Theos itu cerita yang berbeda itu. Kalau yang mau disalib itu Yesus yang asli, tapi nggak jadi disalib. Tapi kalau yang disalib itu, itulah Tuhan Anda yang turun mengambil rupa hamba. Silakan. Oke, saya bernarasi sedikit ya. Kalau kita baca di Matius 2 ayat 2, orang Majus bertanya, di manakah yang telah lahir sebagai seorang raja orang Yahudi? Tentu kita tahu bahwa Yesus digelar sebagai seorang raja. Dan juga Anda bisa baca di Yohanes 19 ayat 19 sampai 21. Pontius Pilatus itu menulis bahwa inilah raja orang Yahudi. Jadi Kristen mengikuti seorang raja. Berarti secara logika, jika dia seorang raja, berarti Kristen itu takluk kepada raja itu. Jadi apa yang milik raja itu, tentu saja pengikut ataupun di dalam kerajaannya itu memiliki apa yang dimiliki oleh rajanya. Jadi sangat masuk akal bahwa Kristen mengatakan bahwa Taurat itu walaupun tidak kami lakukan, tetapi kami mengimani karena itu milik raja kami. Jadi ini masuk akal. Jadi kami itu mengikuti raja kami karena kami disebut pengikut Kristus. Dan sebagai seorang raja, apa yang dimiliki oleh seorang raja yang segala miliknya kami rakyat bisa menggunakan karena kami adalah rakyatnya. Itu logikanya. Jadi itu dikonfirmasi di Lukas juga mengatakan bahwa engkaulah raja orang Yahudi. Jadi kami takluk kepada Yesus Kristus sebagai raja kami. Jadi apa yang ada di dalam bangsa Yahudi itu tentu saja kami miliki karena apa? Melalui Yesus Kristus. Walaupun kami tidak menggunakan lagi hukum Taurat karena kami beriman kepada Yesus Kristus. Itulah perbedaan yang mendasar di antara Yahudi dan juga kekristenan. Tetapi pada dasarnya mereka adalah satu dari pohon yang satu itu. Itu sejarah asal usul Kristen itu sangat-sangat jelas ya. Dan berkaitan dengan adakah murid yang mengetahui bahwa Yesus Kristus itu telah bangkit? Bahkan ketika Yesus Kristus sebelum disalibkan, dia telah mengatakan, malam ini di Yohanes, kamu ada bisa baca bahwa malam ini kamu akan terguncang imanmu karena aku. Tetapi ketahuilah bahwa aku mendahului kamu ke Galilea sesudah bangkit. Anda bisa baca di Yohanes ayat berapa, saya kurang berapa di situ. Anda bisa cek bahwa Kisah Para Rasul 2 ayat 32, situ Rasul Paulus mengatakan Allah telah membangkitkan Yesus yang telah kamu bunuh. Ini konfirmasi bahwa
para rasul itu mengetahui bahwa Yesus Kristus itu bangkit sesuai yang seperti dia ucapkan di Yohanes yang saya katakan tadi, bahwa setelah bangkit aku akan mendahului ke Galilea. Karena apa? Iman Kristen itu melalui kebangkitan Yesus Kristus. Karena tanpa kebangkitan tentu saja sia-sia iman yang ini mereka pertahankan sampai mati. Dan Anda tahu bahwa dari tahun 30 sampai ke 300 Masehi itu Kristen tidak pernah melakukan peperangan untuk menyebarkan agama. Karena Kristen itu asal muasal ajarannya adalah kasih. Jadi Kristen tidak pernah melakukan hal-hal yang berperang atau segala macam, karena hanya disebarkan melalui kasih, tanpa ada kerajaan, tanpa memiliki kuasa apa-apa, tetapi kasih Tuhan. Karena percaya kepada iman kepada Yesus Kristus, mereka bertahan sampai sekarang. Begitulah mungkin kurang lebih. Oke, terima kasih ya Bang Zuma ya. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Kalau Anda mengatakan kerajaan-kerajaan, Anda baca kitab Anda sendiri deh. Lukas 1:33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Artinya kerajaannya tidak akan diberikan kepada bani lain. Dia menjadi raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Kalaupun kerajaannya diambil, diberikan kepada bangsa lain, dia bukan jadi raja lagi, tapi ada raja yang jadi pelanjutnya. Lantas Anda mengatakan agama Kristen itu tersebar bukan karena menjajah. Pahami, Bung, tidak ada sejengkal tanah di atas muka bumi ini yang lolos dari penjajahan orang-orang yang beragama Kristen. Nusantara ini tanah mana yang tidak dijajah oleh orang-orang yang menyembah Yesus? 350 tahun. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Itu hanya hibur diri. Jangankan menjajah manusia, Kristen itu berdiri di atas panji pembunuhan terhadap Tuhan mereka sendiri. Tanpa pembunuhan terhadap yang mereka sembah, Kristen mau dari mana? Dari laut. Kristen ini berdiri di atas pembunuhan. Pembunuhan siapa? Pembunuhan Tuhannya. Tuhannya sendiri yang dibunuh. Itu konsep. Jadi jangan pernah di depan kami umat Islam kalian mengatakan ajaran Kristen itu kasih, jangan. Gak ada di atas muka bumi ini itu tanah yang lolos dari penjajahan. Berapa tahun lamanya Perang Dunia Kedua pertama? Siapa pelakunya? Apa lambang mereka dalam memperjuangkan kemudian kebangsaan atau tanah air atau wilayah jajahan? Lambang salib, Bung. Jadi jangan kotori. Salib itu lambang darah. Salib itu lambang pembunuhan. Itu Anda harus belajar lagi. Kemudian kalau Anda mengatakan Yesus itu raja, Yesus raja di mana dia? Gak ada dia punya kerajaan. Ketika dia turun ke bumi, kerajaan Daud itu sudah gak ada. Jadi kerajaan yang Anda maksud itu adalah kerajaan kuasa gelap. Akulah yang berkuasa, katanya. Yesus sembah aku, sebab segala kerajaan langit dan bumi akan aku berikan kepadamu, jikalau engkau menyembahku. Jadi penguasa raja dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia itu iblis. Kerajaan dunia itu iblis. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah raja, ya iblis dong. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa iblis ini adalah raja dunia. Makanya aku harus pergi, kata Yesus, karena penguasa dunia telah datang. Siapa itu? Iblis. Yesus penguasa dunia. Maksudnya apa? Iblis penguasa dunia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baru Yesus yang betul. Karena Yesus melakukan mukjizat itu bukan dari dirinya. Yesus melakukan mukjizat itu dari Tuhannya. Sedangkan iblis pernah datang kepada Yesus menawarkan kerajaan, tapi Yesus menolak.
Yang menerima kerajaan itu adalah yang keluar dari kubur. Matius 28 nomor 18-19. Yesus mendekati mereka. Maksudnya Yesus yang Theos ini. Theos mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Itu sang penguasa dunia itu. Kalau Anda mau lihat bahwa tidak ada muridnya yang percaya kebangkitan hari ketiga, nih tak ajarin. Anda buka sekarang Lukas 24 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Anda buka endingnya nanti Anda lihat kemudian di data nomor 11-12-nya. Itu endingnya. Buktikan apakah betul bahwa murid-muridnya tidak diajarkan kebangkitan pada hari ketiga. Betul. Mereka tidak ada yang percaya. Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tidak ada yang mengajarkan. Bangkitan hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Anda tidak percaya lagi. Lihat khotbah Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33 endingnya. Yesus anak Maria tidak ditinggal di kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian. Tetapi dia diangkat ke langit oleh tangan kanan Elohim. Baca itu. Makanya nomor 36-nya, setelah Yesus ini yang dinubuatkan oleh Nabi Daud ini terangkat ke langit, Petrus mengatakan, maka seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Jadi itu beda. Yang mati itu bukan Yesus anak Maria. Berapa kali saya harus mengatakan kepada saudara, Paulus datang kepadanya Yesus. Betul. Memang. Namanya juga Yesus yang datang kepada Paulus. Yes. Tapi ada tapinya, Bung. Bukan anak manusia. Itu yang kau sembah itu Yesus yang bukan anak manusia. Sedangkan yang umat Islam nabikan adalah Yesus yang manusia. Yang datang kepada Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nah itu nabi kami tuh. Yang lahir dari perawan. Yang mengajarkan Injil. Yang lahir tanpa ayah. Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Itu nabi kami. Yang kalian palsukan namanya menjadi Yesus. Menurut catatan wartawan, mereka mencatatnya dengan nama Yesus. Padahal yang mereka catat itu nabi kami Isa alaihissalam. Nabi untuk saudara-saudara kami Israel. Sedangkan kalian membawa oknum yang bernama Kristus Yesus ke barat. Itu oknum yang sudah dinubuatkan oleh Yesus sebagai Kristus palsu. Yang datang menyesatkan banyak orang. Itu berbeda. Makanya Kristen diusir nanti oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Tadi satu PR Anda. Anda tidak menunjukkan data kalau hukum Taurat itu untuk Kristen. Karena memang tak ada. Mau sampai Pak Bom lahir kembali menjadi wanita sekalipun, tak akan pernah ada muncul data kalau hukum Taurat itu untuk orang Kristen. Anda dikunci di dalam Mazmur 147 nomor 9. 147 nomor 19 nomor 20. Apa di situ yang dikatakan? Hukumku yang datang kepada Israel dan aturan-aturanku yang hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Apa enggak malu? Enggak malu, Bang? Ternyata hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Berarti kalian ini hanya duplikat aja. Mengatasnamakan Yesus mengambil kitabnya orang Yahudi secara tidak ada data legalitasnya. Harusnya kalian malu. Ternyata kitab Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Jadi kalau Yesus datang menembus kemudian Torah, dia menembus orang Yahudi. Terus Anda mengatakan, memang kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Lah, memang sejak kapan kalian hidup di bawah hukum Taurat? Sejak kapan? Yesus datang menebus orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti bukan untuk Kristen. Coba dulu. Ada 13 buku Paulus. Ini PR kedua. Ada 13 buku Paulus.
Coba Anda tunjukkan di mana Paulus menulis surat untuk seluruh manusia. Setahu saya, Paulus menulis surat kepada oknum, kepada kelompok tertentu, yang ada di Galilea, yang ada kemudian di Filipi, yang ada kemudian di Korintus. Itu kepada jemaat-jemaat tertentu. Paulus menulis surat bukan untuk seluruh umat manusia. Surat 13 yang dibuat Paulus itu bukan untuk